Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deiva Raffi Santoso, nomor absen 4, kelas 12 MIPA 2, kelompok 6. Saya akan menjelaskan latar belakang pembebasan Irian Barat dan perjuangan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat, terutama melalui tahap diplomasi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah latar belakang pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan tetapi, keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah perjuangan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat, terutama melalui tahap diplomasi. Dalam upaya pembebasan Irian Barat tersebut, bangsa Indonesia menggunakan 2 cara. Tahap pertama yaitu dengan cara diplomasi, baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Sedangkan tahap kedua yaitu dengan cara konfrontasi, baik konfrontasi politik, ekonomi, maupun militer. Tahap pertama, yaitu dengan cara diplomasi. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah diplomasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Di antaranya yaitu, yang pertama, tanggal 4 Desember 1950 diadakan Konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi ini, Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Yang kedua, pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI. Yang ketiga, pada bulan September 1952 Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat. Ketiga langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tersebut selalu mengalami kegagalan sampai tahun 1956. Karena mengalami kegagalan terus-menerus dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Johanna Meiskara Yustiawan dari kelas 12 MIPA 2 absen 11. Di video ini aku akan menjelaskan tentang perjuangan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat serta pelaksanaan Pepera di Irian Barat. Dalam upaya pembebasan Irian Barat ini, bangsa Indonesia menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan tahap diplomasi dan yang kedua dengan cara konfrontasi, baik konfrontasi politik, ekonomi maupun konfrontasi militer. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang upaya pembebasan Irian Barat dengan cara konfrontasi. Simak terus videonya ya. Pembebasan Irian Barat dengan cara konfrontasi. Yang pertama ada konfrontasi ekonomi. Bentuk-bentuk konfrontasi ekonomi. Yang pertama ada nasionalisasi DJVS Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Lalu, pemerintah Indonesia juga melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Lalu pemerintah Indonesia juga melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
Dan selanjutnya ada pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Dan yang terakhir, ada semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai tanggal 5 Desember 1957. Yang kedua ada konfrontasi politik. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956. Kemudian, untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soasio. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cendrawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Yang ketiga ada konfrontasi militer. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Trikora yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora berisi yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pelaksanaan Pepera di Irian Barat. Karena konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia, PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Banker, yaitu seorang diplomat dari Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Banker di sini mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang biasa dikenal dengan rencana Banker atau Banker's Plan. Nah, isi rencana Banker ini ada yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Dan yang kedua, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Dan yang keempat, untuk menghindari pemberontakan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda melakukan sebuah perundingan dan menghasilkan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian New York. Isi Perjanjian New York antara lain yang pertama, penghentian permusuhan. Yang kedua, setelah persetujuan disahkan paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA harus sudah menerima Irian Barat dari Belanda. Dan yang ketiga, pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Dan yang keempat, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Dan yang kelima, bendera merah putih mulai berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Dan yang keenam, pemerintah Republik Indonesia menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pada tahun 1969 diadakan penentuan rakyat atau Pepera. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Ross Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA, merangkap menjadi wakil Sekjen PBB di Irian Barat.
dan berdasar persetujuan New York tahun 1962 di Irian Barat, Age of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat atau PEPRA, Dewan Musyawarah PEPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya United National Temporary Executive Authority yang disingkat UNTEA, dalam sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA adalah badan pemerintah PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB atau Sekretaris Jenderal dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dengan menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu 1 tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York. Peran UNTEA dalam pengembalian Irian Barat adalah yang pertama, menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu. Yang ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Nama saya Rico Andriasina, saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pembebasan Irian Barat. Saya akan menjelaskan Uni Soviet terlebih dahulu. Ternyata Uni Soviet punya peranan dalam pembebasan Irian Barat atau yang lebih kita kenal dengan nama Papua. Campur tangan ini terlihat dari beberapa bantuan yang diberikan kepada Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjelaskan bahwa saat Indonesia merdeka, hanya Irian Baratlah yang belum diakui sebagai bagian dari Indonesia. Soekarno melakukan pergerakan atau usaha. Usaha pertama yaitu melakukan negosiasi dengan Belanda, namun usahanya gagal. Kemudian Soekarno melakukan galang dukung kepada PBB, namun hasilnya juga sama yaitu gagal. Tidak menyerah, sang proklamator kemudian pergi ke Moskow untuk membahas Irian Barat. Gerakan anti-kolonialisme Asia dan Afrika ini mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Dari 1950-an sampai Orde Lama, Soviet membantu Indonesia. Hal ini membuat Indonesia terlibat konfrontasi, bukan hanya Belanda, tapi juga Amerika Serikat dan NATO. Menteri Luar Negeri Indonesia mengadu ke Soviet. Akhirnya Amerika Serikat mengambil keputusan besar, yaitu terkait menghindari pecahnya kembali Perang Dunia, dan Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Setelah kita membahas Uni Soviet, sekarang kita akan membahas Amerika Serikat. Dimulai dari mulainya, Presiden Amerika Serikat membuat persaingan dengan Soviet. Beliau menegaskan Amerika Serikat bersedia membantu Indonesia mengatasi masalah Irian Barat untuk mengalihkan kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet. Selain kepentingan politik, Amerika ternyata juga punya ambisi yang lebih menggiurkan, yaitu terkait dengan dugaan kandungan emas dan mineral yang sangat besar di Papua. Kennedy, yaitu Presiden Amerika Serikat, tewas ditembak dan digantikan. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat berubah, termasuk pengurangan bantuan kepada Indonesia. Freeport perlahan-lahan menggerus Papua. Dengan demikian, Amerika punya dua agenda besar untuk meluruskan kepentingannya di Irian Barat, seperti yang ditulis, kedudukan orang Papua dalam perjanjian New York. Amerika telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York Assignment dalam kepentingannya.
Papua bagian barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia dari Belanda setelah penentuan pendapat rakyat. Rakyat Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia.